Om Swastiastu, selamat siang. Ya, betul siang. Teman-teman, pada video kali ini mari membahas tentang laptop. Ini laptopnya, ini laptop HP apa ya? Sebentar. Ini laptop HP G42. Jadi pada suatu hari, betul, pada suatu hari. Jadi dosen saya minta tolong kepada saya supaya ini laptopnya dikasih antivirus gitu. Nah, setelah saya cek, laptopnya itu sebenarnya bukan butuh antivirus karena sudah ada antivirusnya. Kemudian ternyata laptopnya itu sangat lemot ya, sangat lemot. Setelah saya cek detailnya, spesifikasi hardwarenya, itu ternyata cuma pakai RAM 2 GB. Tapi pakai Windows Windows 10 64 bit gitu. Dan ini saya cek di task manager gitu, penggunaan hard disknya itu selalu 100%, disk usage-nya gitu selalu 100%. Singkat cerita, setelah saya otak-atik, ya saya sarankan ke bapaknya itu untuk ini upgrade memori saja Pak, gitu, belikan memori. Nah, terus dia tanya-tanya ke saya, kalau belikan memori berapa ngabisin duit gitu, kalau upgrade memori berapa. Terus sekalian saya suruh ini harddisknya di-upgrade saja, diganti dengan SSD. Jadi untuk operating sistemnya pakai SSD gitu. Akhirnya beliau setuju, malah saya yang disuruh upgrade gitu. Maksudnya saya diminta tolong untuk upgrade gitu. Jadi kemarin tuh sudah beli RAM 4 GB, kemudian beli SSD 240 GB merek Adata ya. Saya belikan. Kemudian sama beli HDD enclosure ya, HDD caddy ya, untuk untuk meletakkan harddisk di slot DVD roomnya ya. Jadi dari belanja kemarin itu kurang lebih 4 hari yang lalu kayaknya ya, itu RAM-nya sudah sampai duluan. Ini RAM-nya kosong ya, kosong karena RAM-nya udah saya pasang, udah kemarin saya coba pasang. Kemudian SSD-nya sampai hari ini sebentar lagi akan saya ambil. Kemudian kalau untuk HDD caddy-nya nggak tahu sampainya, mungkin besok ya. Jadi ayo sekarang ngambil ngambil SSD dulu ke security. Sebelum berangkat saya ini dulu nengok koper saya yang baru saja habis dicuci, sedang saya jemur di sana. Itu kopernya sedang dijemur karena dalam 2-3 minggu ke depan saya harus balik ke Indonesia. Jadi kopernya dicuci dulu karena kotor sekali. Jadi sebenarnya masa studi saya di India udah selesai, bakalan berakhir cerita-cerita tentang India ya. Tidak ada lagi cerita-cerita tentang India. Masih basah dia. Ini masih ada airnya ya. Dan di sini juga junior-junior saya itu sudah pada ini ya, sudah pada datang ke sini. Itu mereka pada main kriket. Jadi ini perkuliahan offline di India itu sudah mulai ya, khususnya di sini di tempat saya. Jadi mulai per 1 Desember kemarin itu semua mahasiswa itu, khususnya yang bukan mahasiswa baru ya, mahasiswa yang sudah lama begitu maksudnya ya, bukan mahasiswa baru, sudah datang ke sini, sudah mulai perkuliahan offline lagi gitu. Lihat itu mereka main kriket. What's up bro? Good shot bro. Karena sepertinya masyarakat India sudah nggak terlalu khawatir lagi mungkin ya dengan corona. Selain itu, kalau dilihat dari grafik kasus coronanya itu di India itu grafiknya sudah menurun begitu, sudah melandai. Jadi makanya mungkin dengan alasan itu, khususnya untuk di Karnataka ya, itu pendidikan sudah dibuka lagi, khususnya yang perkuliahan. Oke, lanjut jalan dulu daripada ngoceh terus. Ada traktor ya teman-teman, ada traktor. Sudah sampai. Itu college-nya apa namanya? Enak itu nah.
ಏನ ಆಯ್ತು ಎಂತ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಇದೆ ಅಂಕಲ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅಂಕಲ್ 20 ಅಂಕಲ್ 2013 ಕಾಮನ್ 2 ಎರಡು ಹೌದಾ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 2 oke धन्यवाद uncle. Oke. Ternyata ini parcelnya dua-duanya datang ya. Ini berarti ini SSD dan HDD CAD-nya ada di sini. Parcel yang datang dua sekaligus ya. Saya kira cuman Saya kira cuman SSD-nya aja. Kayaknya HDD CAD-nya juga datang ini. Jadi hari ini bisa langsung saya install ini SSD dan HDD CAD-nya. Hai Sapi. Kamu lagi jalan-jalan ya? Oh ya teman-teman, ini ada ember ya pinggir jalan. Ini nih ember ini sebenarnya untuk masih makan sapi. Jadi ada sapi yang lewat. Jadi pemilik rumah, misalnya ini pemilik rumahnya, kalau dia punya makanan sisa bakalan ditaruh di ember ini. Nanti ada sapi yang lewat, sapinya yang makan gitu. Sapi ini dia roaming kemana-mana loh ini. Beberapa minggu yang lalu saya ketemu di sana, tempat yang jauh sana, di dekat rumahnya Wires. Sekarang dia di sini. Dulu pernah ketemu di tempat sana. Kalau nonton vlog saya yang tentang kabut-kabut gitu pagi, ya sapi yang sama, sapi yang itu. Baiklah teman-teman, sudah sampai di kamar. Paketnya ini dan ini, mari sekarang dibuka dulu, dicek apakah sesuai dengan order apa enggak gitu. Oh ini HDD CAD-nya, yang ini SSD-nya. Ini ada HDD CAD-nya ya. Saya beli ini, yang dibeli adalah yang ukuran garansinya 2 tahun. Untuk HDD CAD aja garansi 2 tahun dari tanggal pembelian. Ukuran 12,7 mm ya ini ya. SSD bocah. Ini dia ADATA SU650. ADATA SU650 sesuai dengan order. Sepertinya sih oke-oke aja. Garansinya 3 tahun ya. Mati listrik lanjut nanti, berarti sekarang lagi mati listrik. Nanti lanjutkan ke pemasangan ya. Jadi mari buka SSD-nya dulu. Jadi tahap ini harus cloning dulu sistem operasinya, cloning dari ini dari hard disk ke SSD ini. Jadi apa yang harus dilakukan yaitu menggunakan Macrium Reflex. Saya butuh HDD ini, butuh hard disk enclosure ya. Sambil pasang hard disk di enclosure-nya, nyalakan laptopnya. Oke, seperti biasa saya pakai enclosure yang ini, karena ini yang paling gampang dibongkar pasang ya. Paling gampang dibongkar pasang. Ini isinya hard disk 500 GB ya. Oke. Sudah lepas hard disknya, masukkan SSD-nya. Begitu. Jadi sekarang download dulu ini Macrium Reflex-nya. Saya sudah lupa sebenarnya cara cloningnya dengan menggunakan Macrium Reflex ini. Trial and error aja dulu ya. Oke, jadi ini sedang proses download Macrium Reflex-nya. Itu di pojokan ya, kelihatan nggak? Tuh di pojokan, sedang proses download 5 MB. Install dulu. Ini downloading 113 MB, crazy bro. Install, ngemil dulu. Ngemilnya ini namanya cakuli, cemilan favorit saya ini. Kalau malam sambil komputeran ya ngambil kayak gini. Udah selesai ya. Oke, jadi waktunya sekarang cloning sistem operasi ya. Oke, ini dia SSD-nya ya. Ini SSD-nya. Yang harus di cloning adalah ini, yang sistem clone disk centang yang ini. Oke, cloningnya ke sini. Segitu aja. Jadi nanti setelah cloning ini harus mesti di resize ya. Di resize ukurannya, tapi cloning aja dulu nanti resize-nya.
Proses cloning sedang berjalan, ditunggu sampai selesai. Sudah 1 jam berlalu, baru 37% progresnya ya. Jadi ini setelah berapa? 1 jam 59 menit 50 detik, kurang lebih 2 jam ya. Setelah 2 jam di cloning baru selesai ya, tuh lihat tuh. Jadi sekarang karena sudah selesai cloningnya, sudah saya partisi juga ya. Selanjutnya adalah pasang SSD-nya ke laptopnya. Dibuka baterainya. Ups, apa namanya? Kunci harddisknya. Kotor sekali ya. Ya, baut sudah dibuka. Gimana dia cara bukanya ini? Oh, diangkat lah. Ini berbeda ininya ini. Oh, jadi laptop HP. Panas sekali ya. Jadi laptop HP ini harddisknya ini terpasang ininya movable ya? Apa ya? Movable. Iya, benar. Maksudnya untuk apa namanya kabel harddisknya ini untuk slot nempelkan harddisknya ini dia fleksibel gitu. Ini kabelnya seperti ini. Jadi bisa dibuka seperti ini ya. Nah, harddisknya sudah lepas, kotor, harus dibersihkan, nanti dibersihkan ya. Oh ya, ini harus dibuka dulu case-nya ya. SSD-nya harus dipasang di case-nya ini gitu. Lepas dulu. Kunci dulu. Sudah terpasang sempurna, masukkan. Sekarang tes menyala dulu, tes bootingnya dulu. Hidup. One, two, three. Oh, katanya Windowsnya gagal untuk hidup ya, jadi butuh installation disk. Saya lupa installation disknya itu yang mana ya, yang ini kayaknya. Oh, not this one. Salah hard disk ya. Salah hard disk, salah milih flash disk. Berarti harusnya itu flash disk yang ini yang dipakai. Kenapa gagal? Tidak tahu. Sebab saya cek lagi troubleshoot. Not working. So what I have to do? Try to troubleshoot. Restore is possible. Jadi sepertinya saya harus mencoba ini apa namanya? Saya mencoba untuk cloning lagi ya. Jadi saya coba booting dengan ini apa namanya Windows repairing tool. Jadi sekarang adalah pasang ini apa namanya? Pasang harddisknya di HDD tadi ya. Nah, jadi harddisknya itu dipasang di sini ya. Didorong sedikit, lepas memegang bautnya yang ini ya. Oke, masukkan. Ya, tepat sekali, sudah benar. Jadi ini saya cloning ulang ini ya, karena tadi itu ada sedikit masalah itu karena tadi itu gagal cloningannya, karena setelah cloning saya resize di apa namanya laptop lain gitu. Nah, kembali lagi mengenai pasang SSD di laptop HP ya. Jadi kemarin itu sampai 2-3 kali ya saya coba cloning, nggak bisa gitu, karena setelah cloning selesai kemudian reboot itu katanya apa namanya storage-nya tidak terdeteksi, begitu kata komputernya. Mau nggak mau diinstal ulang ya, memang lebih bagus diinstal ulang sih sebenarnya setelah apa namanya diganti ini apa namanya hard disk atau SSD gitu, supaya bootingnya
sesuai dengan ekspektasi, yaitu bootingnya lebih cepat, kemudian bergeraknya juga lebih cepat ya. Jadi di sini sudah SSD sudah terpasang, hard disk juga sudah terpasang gitu ya. Jadi SSD-nya ini saya partisi menjadi dua, 100 GB untuk sistem, 100 GB-nya sebagai storage gitu ya. Jadi yang dua ini SSD ya, dua ini SSD, di zoom lagi, cet. Oke. Yang dua ini SSD, ini kemudian yang ini hard disknya ya. Gitu, sudah wus gitu. Jadi sekian dulu ini vlog instalasi SSD dan RAM sebanyak 4 GB RAM dan SSD 240 GB di laptop HP G42 ya, milik dosen saya. Jadi sampai ketemu di vlog selanjutnya.